Kemarin sore saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Rencana akhir pekan ini sepertinya akan sedikit berubah karena ada acara mendadak dari kantor. Jadi, mungkin kita perlu mengatur ulang jadwal jalan-jalan kita nanti. Kamu tahu, biasanya kalau kita lagi bahas diagnosis medis, ada semacam ekspektasi tentang kepastian ya. Iya, betul. Sangat hitam putih ya kan? Bener banget. Kayak ilmu teknik gitu. Kamu patah tulang lengan, terus hasil ronsen menunjukkan ada garis putih bergerigi, dan dokter tinggal nunjuk aja. Dokter bilang, ya, itu dia masalahnya. Di situ letak kerusakannya. Sangat biner dan mekanis. Patah atau tidak patah. Sesuatu yang sangat jelas terlihat oleh mata kita. Dan itu menenangkan, bukan? Maksudku, kita sebagai manusia kan emang suka hal-hal yang terlihat, hal yang bisa dikategorikan, diisolasi, dan ya kemudian diperbaiki. Masuk akal? Karena otak kita memang mencari pola yang gampang diselesaikan. Tapi kemudian, kamu mengambil langkah keluar dari klinik medis itu dan masuk ke dunia kebijakan sosial dan hak asasi manusia. Dan tiba-tiba mesin ronsen itu seolah rusak total. Oh, pastinya. Lanskapnya langsung berubah drastis. Bener. Kita mulai melihat lanskap kebijakan yang sejujurnya sangat abu-abu, penuh dengan bias yang tidak disadari dan jaringan birokrasi yang super rumit. Itulah mengapa penelusuran mendalam kita kali ini membedah sebuah literatur yang sangat masif, yaitu Research Handbook on Disability Policy yang diedit oleh Sally Robinson dan Karen R. Fisher. Buku ini memang monumental sih, merangkum begitu banyak perspektif global. Nah, makanya, misi kita hari ini adalah mengeksplorasi bagaimana kebijakan disabilitas di seluruh dunia itu sedang mengalami revolusi yang fundamental. Kita sedang melihat pergeseran tektonik. Dari sekedar pendekatan amalnya, Tepat, dari sekedar mengurus individu melalui sistem kesejahteraan yang usang, menjadi upaya pemenuhan hak asasi manusia secara penuh, dan mengapa kamu, ya, kamu yang sedang mendengarkan ini, harus peduli. karena ini bukan cuma tentang mereka yang ada di pinggiran. Iya, benar banget. Karena kebijakan disabilitas bukan hanya tentang kelompok tertentu di luar sana. Ini tentang bagaimana masyarakat kita dirancang dari bawah ke atas. Infrastruktur yang kamu dan kita semua gunakan setiap hari. Dan pada akhirnya, nilai kemanusiaan macam apa yang sebenarnya kita anut sebagai sebuah peradaban. Betul, ini cerminan dari siapa kita sebenarnya. Oke, mari kita urai ini. Sebelum kita bisa membedah kebijakan-kebijakan spesifiknya, kita harus mengubah cara pandang kita terlebih dahulu kan? Tentu, paradigma itu fondasi dari segalanya. Bayangkan kayak gini, ini seperti perbedaan antara menganggap ponselmu rusak karena layarnya gelap, padahal sebenarnya sistem operasi atau lingkungan jaringannya yang sama sekali tidak mendukung aplikasinya. Analogi yang sangat pas. Ya kan? Selama ini, mengapa kebijakan negara tuh selalu terobsesi untuk memperbaiki individunya? Kenapa selalu si individu yang disalahkan? Yang menarik di sini adalah bagaimana buku ini membedah akar sejarah dari obsesi tersebut. Mereka menjelaskannya melalui 3 model utama yang selama ini membentuk lensa para pembuat kebijakan kita. 3 model. Oke, apa yang pertama? Pertama, kita punya yang namanya model medis. Seperti analogi rongkenmu tadi, model ini melihat disabilitas murni sebagai defisit pada tingkat individu. Jadi kayak masalahnya ada di tubuh orang itu sendiri gitu. Bener banget. Seseorang dianggap rusak dan harus disembuhkan, atau direhabilitasi, atau paling tidak dibantu agar bisa menyerupai norma fisik masyarakat pada umumnya. Seluruh beban perubahan ada pada pundak si pasien. Wah, itu sangat memberatkan secara psikologis ya. Sangat. Kemudian, sebagai bentuk perlawanan dari itu, muncul model sosial yang memutarbalikkan logika tersebut secara radikal. Memutarbalikkan gimana maksudnya? Model sosial ini berargumen bahwa masyarakatlah yang sebenarnya memproduksi disabilitas itu, melalui hambatan struktural. Oh, oke. Jadi bukan tubuhnya, tapi lingkungannya. Tepat. Tangganya yang curam, sikap diskriminatif di tempat kerja, sistem pendidikan yang tidak fleksibel. Nah, itulah yang menciptakan kondisi disabilitas, bukan kondisi medis orang tersebut. Jadi model sosial ini terdengar sangat masuk akal ya, dalam mengalihkan beban dari individu ke masyarakat. Tapi, aku agak bingung deh. Bingung di bagian mana?
Apakah ini berarti kita mengabaikan sama sekali realitas kondisi medis fisiknya? Maksudku, rasa sakit fisik atau keterbatasan mobilitas itu kan sesuatu yang sangat nyata bagi mereka yang mengalaminya kan? Kita nggak bisa pura-pura itu nggak ada. Model sosial ada batasnya. Betul. Model sosial klasik terkadang terkesan menafikan realitas tubuh fisik. Oleh karena itu, buku ini mendorong kita untuk masuk ke era ketiga, yaitu model hak asasi manusia. Oke, era ketiga, model hak asasi manusia. Ini yang dipakai sekarang? Iya, model inilah yang saat ini dikukuhkan oleh UNCRPD, atau Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. Bedanya apa dengan model sosial tadi? Model hak asasi manusia ini tidak menyangkal adanya kondisi medis, tetapi ia menempatkan martabat inheren dan kewarganegaraan aktif sebagai fondasi utamanya. Jadi menggabungkan realitas medis dengan hak sipil gitu ya? Benar, ini bukan lagi sekedar membangun ram atau bidang miring agar seseorang bisa masuk ke dalam gedung, melainkan mengakui bahwa mereka memiliki hak kodrati untuk ikut duduk di meja arsitek. Wow. Ikut merancang gedungnya sejak awal? Persis, ini tentang melihat penyandang disabilitas sebagai pemegang hak politik yang sah, bukan sekedar objek amal yang pasif. Paham, paham. Tapi gini, jika kita sudah sepakat bahwa ini adalah isu hak asasi manusia, realita di lapangannya kan seringkali terasa sangat kontradiktif ya. Sangat kontradiktif, implementasi selalu jadi masalah. Kan seringkali kebijakan itu masih dibuat untuk penyandang disabilitas, dan bukan oleh mereka. Para politisi atau teknokrat duduk di ruangan tertutup, melihat data statistik, dan merasa tahu apa yang paling dibutuhkan. Itu adalah fenomena paternalisme klasik di pemerintahan kita. Dan masalahnya, narasi yang beredar di masyarakat masih sangat bermasalah. Di buku ini tuh ada esai naratif yang menampar keras dari M. Dehurst. Ya. Bagian representasi media. Itu sangat kuat. Bener-bener menampar. Dia bahas tentang bagaimana media secara konsisten menggambarkan penyandang disabilitas sebagai penjahat atau vilen. Betul, trope yang sangat sering dipakai di Hollywood. Iya kan? Bekas luka di wajah, penggunaan kursi roda atau alat bantu prostetik itu sering dipakai oleh Hollywood sebagai simbol kejahatan, atau balas dendam, atau kepahitan hidup. Bukankah representasi kultural yang merendahkan ini pada akhirnya meresap ke alam bawah sadar para pembuat kebijakan kita? Oh, pastinya. Narasi kultural itu pada akhirnya menjadi fondasi dari rancangan kebijakan. Kita nggak bisa memisahkan keduanya. Jadi karena di film mereka dilihat sebagai tokoh yang pahit atau butuh diselamatkan, kebijakannya juga jadi kayak gitu. Bener banget. Ketika budaya pop menggambarkan suatu kelompok sebagai sesuatu yang menyimpang atau berbahaya, kebijakan yang lahir dari budaya itu cenderung bersifat paternalistik. Berusaha melindungi tapi merendahkan. Tepat, bermaksud melindungi tetapi dengan cara yang sangat mengontrol dan merendahkan martabat. Disinilah letak pentingnya konsep penelitian disabilitas emansipatoris. Emansipatoris. Oke, ini dibahas di bagian mana? Ini dibedah secara mendalam oleh Mario Bigeri dan rekan-rekannya di buku ini. Prinsip utamanya berakar pada moto pergerakan disabilitas. Nothing about us without us, kan? Betul, nothing about us without us. Kebijakan tidak bisa lagi menjadi produk eksklusif para akademisi yang meneliti penyandang disabilitas sebagai subjek laboratorium. Jadi mereka nggak boleh cuma jadi bahan penelitian aja. Sama sekali nggak boleh. Partisipasi mereka bukan hanya sekedar nilai tambah yang bagus untuk citra pemerintah. Itu bukan buat PR kampanye, melainkan sebuah kebutuhan epistemologis. Kebutuhan mendasar untuk memahami kebenaran ya? Iya, mereka memiliki keahlian dari pengalaman hidup yang tidak akan pernah bisa disimulasikan oleh akademisi manapun, sehebat apapun akademisi itu. Masuk akal. Lalu, bagaimana negara-negara di dunia menerjemahkan prinsip filosofis ini ke dalam sistem hukum yang nyata? Apakah ada contoh di mana partisipasi ini benar-benar diwujudkan? Ada banyak contoh yang dibahas, dan mekanismenya sangat bervariasi tergantung konteks negaranya. Maksudku, yang bukan sekedar lip service saat kampanye pemilu aja gitu. Tentu, Michael J. Prince dalam babnya membahas tentang Accessible Canada Act. Kanada. Oke, apa yang bikin undang-undang ini spesial? Undang-undang ini sangat revolusioner karena ia mengubah mekanisme beban pembuktian. Beban pembuktian? Maksudnya gimana tuh? Gini, di masa lalu, kalau seorang penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi akses, merekalah yang harus menuntut perusahaan atau institusi tersebut ke pengadilan. Oh, jadi bebannya ada pada individu yang dirugikan.
Itu kan berat banget. Sangat berat dan mahal. Namun, regulasi Kanaga ini mewajibkan entitas federal untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan aksesibilitas sebelum ada yang mengeluh. Wow, jadi institusinya yang dihukum kalau nggak proaktif. Betul, undang-undang ini memaksa perubahan infrastruktur terjadi dari atas ke bawah. Negara yang bertanggung jawab merapikan sistemnya. Itu keren banget sih. Tapi kan itu Kanada, negara maju dengan sumber daya melimpah. Nah, itu dia. Buku ini untungnya juga membawa kita keluar dari gelembung negara maju menuju ke realitas yang jauh lebih kompleks. Kemana tuh contohnya? Sarah E. Hook meneliti lanskap di Malawi. Malawi, Afrika. Pasti beda banget situasinya. Beda jauh. Di sana, undang-undang yang tertulis di atas kertas mungkin terlihat sejalan dengan standar PBB, tapi mekanisme implementasinya hampir tidak ada. Kosong melompong itu pelaksanaannya? Bisa dibilang begitu. Di sana, perubahan sepenuhnya didorong oleh organisasi advokasi akar rumput yang kekurangan dana. Kasian juga, mereka pasti harus berjuang keras. Sangat. Mereka harus bermanuver di antara birokrasi negara yang lemah dan struktur kekuasaan lokal tradisional yang kadang kaku. Yang berarti sehebat apapun draft kebijakan yang disahkan di ibu kota, tanpa adanya dukungan logistik dan kekuatan politik nyata di lapangan, hak asasi manusia itu ya hanyalah ilusi dokumen. Betul, hanya kata-kata indah di atas kertas. Dan ada dimensi lain yang tak kalah penting, yaitu relevansi kultural. Relevansi kultural, contohnya gimana? Martin Musengi mengangkat isu dekolonisasi kebijakan disabilitas di Zimbabwe. Dekolonisasi kebijakan, berarti menolak konsep Barat. Kurang lebih. Mengimpor model hak asasi manusia ala Barat yang sangat individualistis ke benua Afrika itu, seringkali gagal. Karena ya tidak beresonasi dengan cara masyarakat lokal beroperasi. Oh, karena Afrika lebih komunal ya masyarakatnya? Tepat sekali, Musengi menunjukkan bahwa masyarakat Afrika seringkali memiliki filosofi komunal, seperti Ubuntu. Ubuntu, aku pernah dengar, prinsipnya yang saya ada karena kita ada kan? Bener banget. Jika pembuat kebijakan menggunakan kerangka komunal ini, mereka bisa membangun sistem dukungan yang organik dan mengakar pada solidaritas lokal. Daripada memaksakan kemandirian Barat yang malah bikin terisolasi. Persis, kemandirian ala Barat seringkali membuat individu terlepas dari komunitasnya. Konsep Ubuntu ini luar biasa sih, karena ia mengandalkan kohesi komunitas komunal. Tapi masalahnya kan di dunia modern kita ini, kita nggak bisa hanya mengandalkan niat baik tetangga atau keluarga besar terus-menerus. Sayangnya begitu, sistem modern memaksa kita berhadapan dengan negara. Bener, kita hidup di bawah struktur negara makro yang diatur oleh pengumpulan pajak dan sistem birokrasi, yang akhirnya membawa kita pada realitas dingin dari sistem kesejahteraan sosial atau welfare state. Dan sistem ini punya banyak jebakan. Dan pas baca bagaimana sistem ini bekerja, rasanya tuh kayak mendapatkan uang saku dari orang tua yang sangat otoriter. Uang saku dengan banyak syarat ya? Banget. Kami diberi bantuan, tetapi kamu diawasi secara ketat. Diatur penggunaannya, dan kamu harus terus-menerus ikut tes untuk membuktikan bahwa kamu cukup menderita atau cukup miskin untuk tetap pantas ditolong. Iya, itu model kesejahteraan tradisional yang sangat merendahkan. Nah, di sini bagian yang sangat menarik. Ketika buku ini membahas inovasi yang disebut kebijakan anggaran pribadi atau personal budget policy. Ah ya, bab yang ditulis oleh Thun Bennett dan Rudy Roos. Iya, yang itu. Idenya kan negara memberikan dana tunai langsung kepada penyandang disabilitas agar mereka bisa membeli sendiri layanan perawatan yang mereka butuhkan. Seperti voucher mandiri gitu. Di permukaan, ini terdengar seperti puncak kemerdekaan dong. Tapi, apakah obsesi pada otonomi super individualis ala pasar bebas ini justru mengabaikan fakta dasar bahwa sebagai manusia kita semua ini saling bergantung? Kritik Bennett dan Roos justru membongkar ilusi pasar bebas tersebut. Ilusi. Jadi ini nggak sebagus kedengarannya. Sama sekali nggak. Di satu sisi, ide yang memberikan uang tunai ini sangat selaras dengan semangat pasal 19 UNCRPD tentang hak untuk hidup mandiri di komunitas. Sebagai antitesis dari memenjarakan mereka di panti-panti institusional. Oke, keluar dari panti itu bagus. Terus masalahnya di mana? Namun mekanismenya di lapangan seringkali dibajak oleh agenda ekonomi neoliberal. Dibajak gimana? Negara lepas tangan. Benar banget. Apa yang terjadi adalah birokrasi memberikan segepok uang tunai, tetapi di saat yang sama, negara mencabut semua infrastruktur pelayanan publik. Jadi konsumen yang harus mencari dan mempekerjakan perawat pribadi di pasar bebas.
Yang pastinya harganya fluktuatif dan susah dikontrol kan? Tepat. Harganya naik turun, minim regulasi, standar kerja, dan ketersediaannya nggak pasti. Otonomi di sini dipelintir maknanya menjadi urus dirimu sendiri. Gila. Itu manipulasi birokrasi yang cerdik tapi sekaligus kejam banget. Sangat kejam, karena mengatasnamakan kemandirian. Padahal kemandirian sejati bukanlah tentang hidup tanpa membutuhkan siapapun. Kemandirian sejati adalah memiliki kendali atas bagaimana bantuan dan dukungan tersebut diberikan. Benar. Seolah-olah negara berkata, nih uangmu, sekarang kamu adalah bos untuk dirimu sendiri. Padahal sebenarnya mereka sedang cuci tangan dari tanggung jawab menyediakan jaring pengaman sosial yang stabil. Persis seperti itu. Dan sistem yang sudah rapuh ini akan semakin menghancurkan warganya jika negara menolak melihat realitas intersectionality. Intersectionality, persimpangan identitas ya. Ya, buku ini menyoroti pengalaman Sheila Gla Daniels Mays. Tolong ingetin, dia siapa? Dia adalah seorang perempuan aborigin Australia yang juga kebetulan adalah seorang tunanetra. Ia menggambarkan bagaimana sistem layanan di tingkat universitas gagal total melayaninya. Gagal total? Kenapa bisa gitu? Universitas kan institusi yang harusnya pinter. Karena birokrasi bekerja dalam silo-silo yang terpisah. Oh, maksudnya departemennya jalan sendiri-sendiri. Betul, bagian layanan mahasiswa disabilitas hanya melihatnya sebagai orang buta yang butuh materi audio. Sementara pusat studi pribumi hanya melihat identitas rasialnya. Ya ampun, jadi nggak ada yang melihat dia secara utuh? Nggak ada. Tidak ada satupun departemen yang memiliki mekanisme untuk melayani dirinya sebagai satu manusia utuh yang menghadapi lapisan kerentanan ganda dari rasisme dan ableism sekaligus. Itu kayak birokrasi memaksa kamu membelah dirimu menjadi dua bagian yang berbeda hanya untuk bisa mendapatkan akses ke hak dasarmu. Dan itu sangat menguras tenaga dan mental. Banget pastinya. Jika institusi pendidikan tinggi aja gagal memahami nuansa ini, aku nggak bisa ngebayangin bagaimana kacaunya sistem negara dalam situasi hidup dan mati. Nah, situasi hidup dan mati itulah yang diangkat oleh Zaharia Amares. Oh, bab tentang bencana itu ya? Betul. Dalam babnya tentang manajemen risiko bencana. Mekanisme pertahanan suatu negara itu paling diuji saat krisis terjadi. Entah itu badai, banjir bandang, atau pandemi seperti COVID-19. Dan tebakanku penyandang disabilitas pasti yang paling terdampak. Sangat. Morris menunjukkan bahwa karena penyandang disabilitas jarang dilibatkan dalam perancangan protokol darurat, sistem evakuasi dibangun dengan asumsi tubuh fisik yang normatif. Asumsi bahwa semua orang bisa lari dan mendengar dengan baik. Bener. Peringatan dini mengandalkan sirine suara yang jelas tidak bisa didengar oleh komunitas tuli. Jalur evakuasi mengandalkan tangga darurat yang tidak bisa diakses pengguna kursi roda. Wow, jadi infrastrukturnya sendiri yang jadi masalah. Iya, jadi ketika bencana datang, infrastruktur kesejahteraan dan keamanan yang dirancang negara itulah yang secara harfiah menjadi ancaman pembunuh, bukan sekedar bencananya itu sendiri. Infrastruktur fisik yang nggak ramah terbukti bisa mematikan. Itu ngeri banget. Tapi kita sekarang hidup di era yang sangat berbeda kan? Era teknologi ya? Iya, era di mana inovasi sains dan teknologi medis tuh berkembang melampaui apa yang bisa kita bayangkan 1 dekade lalu. Dan jujur aja, narasi arus utama selalu mendikte kita bahwa inovasi seperti robotika, algoritma kecerdasan buatan, atau pengujian genetik itu adalah puncak kejayaan manusia. Narasi tekno-optimisme ya? Benar. Bukankah kemajuan sains ini secara otomatis berarti kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih mudah bagi semua orang? Termasuk penyandang disabilitas? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang apa dan siapa yang sebenarnya mendefinisikan kualitas hidup yang baik. Karena teknologi itu tidak akan pernah netral dari nilai-nilai pembuatnya. Nggak netral? Maksudnya gimana? Karabe Ayers dan Monica C. Snyder menulis bab yang sangat menggugah tentang etika teknologi genetik prenatal. Prenatal berarti tes pas bayi masih dalam kandungan. Betul, seperti tes darah non-invasif yang kini dengan mudah dan cepat mendeteksi kelainan kromosom pada janin. Itu kan kedengarannya bagus untuk persiapan medis kan? Secara medis, iya, tapi mereka menganalogikan laju teknologi ini seperti kereta yang melaju lepas kendali tanpa rem etis. Tanpa rem etis? Kenapa bisa gitu? Mekanismenya beroperasi di bawah kedok memberikan otonomi pilihan kepada calon orang tua. Seolah-olah orang tua bebas memilih ya? Ya, tapi mari kita lihat konteks sosialnya.
Kita hidup dalam masyarakat yang masih memandang disabilitas sebagai tragedi finansial dan beban emosional. Aku mulai paham arahnya kemana. Ketika seorang dokter menyampaikan hasil tes genetik dengan nada duka, secara halus ada tekanan institusional dan kultural yang mengarahkan orang tua untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Wow. Jadi ini kayak eugenika diam-diam. Tepat sekali. Ini bukan pemaksaan dari negara seperti era kelam sejarah masa lalu, melainkan bentuk eugenika modern yang beroperasi secara lunak melalui stigma sosial. Melalui ilusi pilihan tadi. Betul. Praktek semacam ini bertabrakan langsung dengan fondasi keadilan disabilitas yang menganggap variasi neurologis dan fisik sebagai bagian berharga dari keragaman alamiah manusia. Jadi, dengan dalih kemajuan medis yang mutakhir, masyarakat pada dasarnya menciptakan filter eksklusi, di mana kita secara sistematis berkata, dunia ini akan jauh lebih mudah bagi kita semua kalau orang-orang dengan kondisi tertentu tidak pernah dilahirkan. Kesimpulan yang sangat gelap tapi sayangnya nyata. Itu adalah kesimpulan yang sangat meresahkan kalau kita kupas lapisan luarnya. Tapi, apakah sains medis dan teknologi murni itu selalu menjadi antagonis dalam narasi kebijakan disabilitas? Masa nggak ada sisi positifnya sama sekali? Oh, tentu saja tidak. Dan disinilah letak garis demarkasi yang harus ditarik oleh kebijakan publik. Ada contoh yang bagus tentang ini? Ada. Naonori Kodate dan rekan-rekannya mempresentasikan realitas di Jepang. Jepang? Mereka kan teknologinya maju banget, tapi populasinya menua ya. Benar banget. Negara dengan populasi yang menua secara drastis dan mengalami defisit tenaga perawat manusia. Jadi mereka merancang teknologi robot perawat. Robot perawat? Keren. Tapi apa bedanya dengan teknologi genetik tadi? Perbedaannya adalah mekanisme robot ini tidak diciptakan untuk memperbaiki tubuh yang menua atau menghilangkan mereka dari pandangan masyarakat. Oh, jadi bukan untuk menormalisasi tubuh mereka? Tepat. Sebaliknya, robot ini berfungsi murni sebagai teknologi asistif, menjadi perpanjangan tangan yang memfasilitasi kemandirian pengguna di rumah mereka sendiri. Itu contoh penggunaan teknologi yang sangat memanusiakan sih. Yang memberdayakan hidup, dan di saat yang sama memiliki payung hukum yang melindungi mereka dari teknologi yang bermaksud mereduksi atau menghapus eksistensi biologis mereka. Keseimbangan yang harus dijaga ketat oleh negara, ya? Jadi, apa arti dari semua ini? Semua diskusi panjang kita ini. Iya, jika kita bicara tentang kemandirian fisik melalui teknologi dan dukungan negara, pada akhirnya, semua itu bermuara pada satu tujuan akhir kan, yaitu kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dan berkembang dalam ekosistem ekonomi dan sosial. Partisipasi penuh di masyarakat. Ya, itu ujung tombaknya. Bayangkan kayak gini, kamu adalah manajer tim sepak bola, dan kamu punya pemain bintang dengan visi strategis yang luar biasa. Oke, pemain andalan nih. Tapi saat pertandingan dimulai, pemain itu nggak bisa masuk ke lapangan karena arsitek stadion membangun pintu masuk yang terlalu sempit untuk dilewati. Sehebat apapun kapasitas pemain itu, ya potensinya mati di luar stadion. Analogi yang sangat akurat. Aksesibilitas fisik mematikan potensi ekonomi. Bener. Dan buku ini memperkenalkan sebuah konsep spesifik tentang bias desain ini yang disebut heightism. Ya. Bab yang ditulis oleh Erin Pritchard. Sangat mencerahkan. Iya kan? Dia menyoroti bagaimana mesin ATM, gagang pintu, meja kasir, sampai tata letak dapur standar itu secara eksklusif dirancang untuk rentang tinggi badan manusia normal. Normal dalam tanda kutip ya. Betul. Mekanisme arsitektur ini secara harfiah menolak kehadiran orang bertubuh kerdil atau dwarfism. Mereka dikeluarkan dari partisipasi ekonomi bukan karena otak atau kemampuan mereka kurang, tetapi murni karena dunia fisik menolak untuk mengakomodasi ukuran tubuh mereka. Penolakan spasial. Iya, tapi mari kita bersikap realistis sejenak dan menempatkan diri pada posisi korporasi. Membangun ulang arsitektur bangunan, menyediakan perangkat lunak aksesibilitas, dan mendesain ulang alur kerja itu kan membutuhkan investasi modal yang tidak sedikit. Itu selalu jadi alasan utamanya. Uang. Nah, bukankah argumen utama yang selalu menghambat kebijakan inklusi adalah soal membengkaknya biaya operasional perusahaan? Argumen biaya itu sangat klasik, tetapi Daniel Mond dalam analisisnya tentang biaya ekonomi dari eksklusi secara telak mematahkan mitos tersebut. Mematahkan mitos. Pakai apa? Data.
Ya, melalui hitung-hitungan matematis makroekonomi, Mong membuktikan bahwa tidak merenovasi pintu stadion tadi justru jauh lebih mahal bagi negara dalam jangka panjang. Tunggu, lebih mahal gimana? Kan renovasi butuh modal besar di awal. Karena ketika negara dan pasar gagal mengakomodasi penyandang disabilitas ke dalam angkatan kerja aktif, negara kehilangan potensi penerimaan pajak penghasilan dari kelompok populasi yang sangat besar. Oh, wow. Pajak yang hilang. Nggak kepikiran sampai sana. Dan di sisi lain neraca, negara terpaksa harus mengalokasikan triliunan dana untuk skema bantuan sosial yang bersifat pasif selamanya. Biaya dari eksklusi secara ekonomi jauh lebih merugikan daripada investasi awal untuk aksesibilitas. Masuk akal banget. Jadi ini bukan sekedar soal amal, tapi soal putaran ekonomi negara. Sangat. Lebih jauh lagi, mari kita kaji studi komparatif dari Yi Chun Chuo dan koleganya mengenai mekanisme sheltered workshops. Sheltered workshops, bengkel kerja terlindung gitu. Ya, yang lazim dipraktikkan di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Konsepnya gimana tuh bengkel kerja terlindung? Secara historis, negara membangun fasilitas khusus ini agar penyandang disabilitas bisa bekerja, memproduksi barang dalam lingkungan tertutup. Terpisah dari pekerja lain? Betul. Terpisah dari pekerja non-disabilitas dan sayangnya seringkali dibayar di bawah standar upah minimum reguler. Astaga, dibayar di bawah UMR padahal mereka kerja juga. Ya, walaupun niat awalnya mungkin didasari dorongan protektif dari negara, kerangka hak asasi manusia saat ini menantang keras praktik tersebut. Mengisolasi mereka dalam fasilitas segregatif tidak menciptakan inklusi ekonomi. Jelas nggak dong, itu malah bikin jurang makin lebar. Mekanisme ini hanya menyembunyikan mereka dari arus utama perputaran ekonomi dan melanggengkan pandangan bahwa mereka adalah pekerja kelas 2. Itu ibarat mengatakan, kami memberimu kesempatan bermain, tetapi kamu hanya boleh bermain di lapangan berlumpur di belakang stadion, jauh dari sorotan kamera. Metafora yang sangat menyedihkan, tapi nyata. Itu bukan pemberdayaan, itu adalah marginalisasi yang dilembagakan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kerugian tidak mempekerjakan mereka bukan sekedar masalah kehilangan pajak atau pelanggaran hak asasi, Terus, apalagi ruginya? melainkan hilangnya aset intelektual yang luar biasa. Daniel Samosh dan rekan-rekannya melakukan riset mutakhir yang menunjukkan hal ini. Riset tentang apa tuh? Bagaimana disabilitas dapat bertransformasi menjadi katalis bagi kesuksesan karir fungsional. Disabilitas jadi katalis kesuksesan? Gimana mekanismenya? Mekanismenya sangat logis. Seseorang yang setiap hari harus menavigasi dunia fisik, teknologi, dan sosial yang secara mendasar bermusuhan terhadap cara kerja tubuh atau otak mereka, secara konstan dilatih untuk beradaptasi. Karena mereka harus survive tiap hari ya. Betul, mereka harus memecahkan hambatan kompleks hanya untuk menjalani rutinitas harian standar. Proses adaptasi seumur hidup ini menempa tingkat resiliensi, kecerdasan emosional, dan kapasitas pemecahan masalah asimetris yang tidak dimiliki oleh orang dengan kondisi normatif. Wow, jadi mereka punya skill problem solving tingkat dewa. Sangat. Banyak perusahaan teknologi raksasa saat ini yang mulai aktif merekrut individu neurodivergent karena arsitektur neurologis mereka terbukti mampu menemukan pola coding atau solusi inovatif yang terlewatkan oleh para insinyur biasa. Jadi, ini bukan amal lagi ya. Inklusi bukan lagi soal memenuhi kuota amal perusahaan, tapi inklusi adalah injeksi inovasi strategik. Tepat sekali. Mengabaikan mereka berarti membuang inovasi. Pemecahan masalah yang lahir karena tekanan keadaan. Jika kamu harus terus-menerus meretas atau melakukan hack pada lingkunganmu sendiri setiap harinya agar bisa berfungsi, ya, maka menghadapi masalah logistik perusahaan akan terasa seperti permainan anak-anak bagimu. Perspektif yang sangat memberdayakan, kan? Sangat. Oke, kita sudah menyelam ke palung terdalam dalam sesi bedah materi hari ini. Kita memulai dengan membongkar fondasi paradigma kita. Menyadari bahwa disabilitas bukanlah masalah kerusakan klinis yang harus diperbaiki dalam ruang tertutup, melainkan sebuah kegagalan hak asasi manusia, di mana masyarakatlah yang memegang palu untuk menghancurkan hambatannya. Pergeseran fundamental yang sangat penting. Benar. Kita menelusuri betapa vitalnya representasi tulen dan kebijakan yang dirancang oleh komunitas itu sendiri, di mana kita melihat bagaimana mekanisme Accessible Canada Act menggeser beban tanggung jawab, sementara filosofi komunal seperti Ubuntu di Afrika menawarkan alternatif yang lebih hangat.
Dari utara ke selatan, kita melihat berbagai spektrum solusi. Iya. Kita juga membedah jebakan dari pasar bebas kesejahteraan sosial yang sering memanipulasi otonomi menjadi penelantaran, serta mengapa bencana alam menjadi jauh lebih mematikan akibat desain infrastruktur yang bias. Kita telah menavigasi garis batas etika yang tipis antara teknologi genetik yang berpotensi menghapus keragaman dengan robotika yang memberdayakan. Dan pada akhirnya soal ekonomi juga ya. Betul, kita tiba pada realitas matematis bahwa inklusi ekonomi adalah strategi investasi terbaik yang bisa dilakukan suatu negara, di mana disabilitas justru menjadi katalis pemecahan masalah yang luar biasa. Dan untuk kamu yang mendengarkan, ini semua bukanlah sekedar diskursus akademis yang hanya hidup di atas kertas jurnal. Ini adalah realitas yang harus dipraktekkan. Benar banget. Pengetahuan ini adalah alat yang sangat tajam untuk kamu gunakan di dunia nyata. Esok hari, saat kamu sedang merancang anggaran untuk proyek terbarumu, saat kamu duduk menyeleksi kandidat anggota tim di perusahaanmu, atau bahkan saat kamu sekedar berjalan kaki dan melihat trotoar di jalanan kotamu, kamu kini telah dipersenjatai dengan lensa hak asasi manusia. Sebuah lensa baru untuk melihat dunia. Ya. Lensa baru ini akan memaksamu untuk terus melihat siapa yang selama ini terabaikan oleh sistem yang terlihat normal. Pintu siapa yang masih terkunci, dan hambatan struktural apa yang tanpa sadar mungkin kamu dan kita semua ikut pelihara. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan kamu dengan satu pemikiran mendasar untuk direnungkan di waktu luangmu. Silakan. Apa pertanyaannya? Sepanjang sesi penelusuran ini, kita berbicara tentang pergeseran paradigma peradaban menuju model hak asasi yang mengagungkan dan merayakan keragaman manusia dalam segala bentuk dan ukurannya. Betul, merayakan perbedaan. Namun, ketika dorongan industri sains untuk terus-menerus mencoba memprediksi, memodifikasi, dan menyaring genetik manusia ini berbenturan secara frontal dengan model perayaan keragaman tersebut, pada akhir dari semua kemajuan ini, otoritas mana dan siapa yang sebenarnya akan memegang kuasa untuk menentukan versi manusia seperti apa yang paling pantas dan dianggap normal untuk eksis di dunia masa depan? Wah, sebuah pertanyaan yang menuntut kita untuk menatap tajam ke dalam cermin peradaban kita sendiri. Sangat provokatif, tapi harus ditanyakan. Pastinya. Terima kasih sudah menginvestasikan waktumu untuk ikut menyelam dan membedah lanskap ini bersama kami hari ini. Kembali ke analogi ronsen kita di awal, mungkin gambaran dari kebijakan sosial manusia tidak akan pernah bisa setajam dan sejelas garis patah tulang. Dan itu tidak apa-apa. Iya, lanskap itu akan selalu abu-abu dan menuntut kompromi yang tiada henti. Tapi, dengan setiap pertanyaan kritis yang kita ajukan, setiap suara terpinggirkan yang kita tarik ke tengah ruangan, dan setiap pintu akses yang kita perluas, perairan kebijakan yang keruh itu perlahan-lahan mulai bisa dinavigasi dengan adil. Langkah kecil menuju perubahan besar. Benar banget. Jangan berhenti mempertanyakan dunia di sekitarmu, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.